Sesi kedua dengan narasumber berjudul Peranan Probiotik Multistrain sebagai Pencegahan dan Terapi Pendukung Penyakit Kardiovaskular. Supaya menghemat waktu, langsung saja ya saya panggilkan Bapak Apoteker GI Rekta Gersam SSI sebagai Direktur PT Agro Mitra Alimentari. Terima kasih Dr. Diana untuk kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Dr. Irma yang memberi kesempatan kepada PT Agro Mitra Alimentari. Kami mau berbagi mengenai probiotik, mikrobiota, dan Pro-M1 dan manfaatnya khususnya terkait dengan Hari Jantung Sedunia ini sebagai pencegahan dan terapi pendukung penyakit kardiovaskular. Ini sudah PowerPoint saya sudah terlihat di layar ya? Sudah, Pak. Oh, udah baik. Ya, baik. Izin saya mulai pemaparan. Yang judul sesi saya adalah Peranan Probiotik Multistrain sebagai pencegahan dan terapi pendukung penyakit-penyakit kardiovaskular. Yang dimaksud multistrain ini banyak macamnya ya, banyak jenisnya gitu. Bapak Ibu, kita tahu siapa tokoh ini ya. Tokoh ini adalah Bapak kedokteran modern yang hidup kira-kira 400 sebelum Masehi. Mahasiswa kedokteran sebelum ditahbiskan menjadi dokter mengucapkan sumpah dari Hippocrates ini ya. Waktu itu belum ada mikroskop Bapak Ibu, tapi Hippocrates sudah bisa meramalkan bahwa penyakit semuanya diawali dari usus gitu ya. Kesehatan kita juga ditentukan oleh mikrobiota yang ada di dalam usus. Mohon maaf ada gangguan. Senada dengan Hippocrates tadi, sahabat Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib juga mempunyai pendapat bahwa hati-hati dengan isi perutmu karena dari situlah kesehatanmu dimulai. Jadi kedua tokoh ini mempunyai pemahaman yang serupa. Kalau tadi Dr. Irma judul presentasinya know your number ya to prevent cardiovascular disease. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu mengenal apa itu mikrobiota dalam angka, dalam number gitu ya. Ternyata jumlah bakteri di dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri. 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan sesungguhnya kita itu hanya 10% human gitu ya, 90% bakteri. Kita hanya 10% manusia. 90%-nya adalah bakteri. Nah, selain bakteri di dalam tubuh kita juga ada virus. Lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu, ada 50 kali lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri. Nah, kalau di dalam tubuh kita lebih banyak bakteri 10 kali, virus juga lebih banyak 50 kali, lalu ngapain aja mereka ini di dalam tubuh kita ya?
Apakah mereka ini merusak gitu ya? Tentu tidak, karena kalau mereka merusak, kita dilahirkan belum sempat belajar merangkak atau berjalan, mungkin kita sudah dihabisi oleh bakteri dan virus ini, gitu ya. Ternyata komunitas bakteri dan virus ini di dalam tubuh kita, utamanya di usus, membentuk simbiosis, gitu ya. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara kita dengan komunitas bakteri dan virus ini yang dinamakan mikrobiota. Kita memberikan tempat atau habitat kepada mikrobiota ini dan nutrisi, ya. Sebaliknya, mikrobiota merupakan komunitas bakteri dan virus tadi memberikan manfaat untuk kita yang sangat penting, gitu ya. Apa aja manfaatnya? Pertama, mencerna, ya. Makanan yang kita makan itu merupakan senyawa organik kompleks, tidak bisa diserap usus kita kalau belum dipotong-potong menjadi senyawa organik rantai pendek, ya. Ternyata fungsi mencerna ini bukan saja diperankan oleh enzim yang diproduksi oleh organ tubuh kita sendiri. Ternyata mikrobiota mempunyai peran yang penting dalam mencerna ini. Kemudian hasil cerna makanan itu bisa dikonsumsi kembali, ya, dimanfaatkan oleh mikrobiota, memproduksi metabolit sekunder yang penting untuk kesehatan kita, untuk tumbuh kembangnya anak dan lain sebagainya. Apa itu? Vitamin, enzim, hormon, antioksidan, antiinflamasi, antimikrobial alami, asam lemak rantai pendek, SCFA, gitu ya. Di samping mencerna dan memperkaya nutrisi makanan yang kita makan, rupanya mikrobiota ini juga bisa melakukan fungsi detoksifikasi. Makanan yang kita makan, ya, atau hasil cernanya kadang-kadang masih asing bagi tubuh sehingga menimbulkan reaksi penolakan tubuh, terjadilah alergi, gatal-gatal, diare, dan lain sebagainya. Jika di dalam usus kita terdapat mikrobiota yang beragam dan seimbang, ya, maka makanan-makanan yang masih asing bagi tubuh atau hasil cernanya akan dimetabolisme oleh mikrobiota ini sehingga bisa aman dan bisa diterima oleh tubuh, sehingga masalah-masalah alergi seperti laktosa intoleran itu tidak terjadi, ya. Kita tahu bahwa pada sebagian kecil orang meminum susu itu bisa menimbulkan masalah alergi, diare ringan, gatal-gatal atau sesek, ya. Tapi kalau susu itu difermentasi menjadi yogurt, hasil fermentasinya itu aman, bisa diterima tubuh. Saya belum menjumpai orang yang alergi, ya, dengan yogurt, gitu. Nah, jadi kalau fungsi ini semua berjalan, maka penyerapan nutrisi itu akan sempurna, begitu. Kita akan mendapat pasokan nutrisi yang cukup, bukan saja nutrisi yang terkandung dalam makanan, tapi juga akan diperkaya oleh mikrobiota ini menjadi metabolit sekunder yang penting untuk kesehatan kita. Nah, ada lagi fungsi yang paling penting, Bapak Ibu, ternyata komunitas bakteri dan virus ini, mikrobiota, memodulasi sistem imun kita. Mikrobiota rupanya menjadi guru bagi sel imun kita, ya. 80% sel imun yang beredar di seluruh tubuh itu diproduksi oleh usus, karena di usus terdapat banyak kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening pada usus ini akan memproduksi sel imun jika ada stimulasi dari mikrobiota. Mikrobiota juga yang mendidik sel imun ini untuk memproduksi secara seimbang antara respon imun yang memicu radang, sitokin proinflamasi,
dan respon imun yang meredakan keradangan atau sitokin antiinflamasi. Bapak Ibu, pertahanan tubuh yang terkuat itu adalah tubuh yang memiliki sistem imun atau respon imun yang seimbang. Sitokin proinflamasi atau protein yang memicu radang kita butuh untuk menghancurkan atau melumpuhkan musuh ya. Tapi tidak boleh berlebihan juga Bapak Ibu. Karena kalau berlebihan musuh ada bakteri patogen, virus habis. Kalau ibaratnya sitokin proinflamasi tembakan terus nembak, maka rumah atau kota akan bisa terbakar habis, ya itulah yang dikatakan sebagai overreactive immune response atau badai sitokin yang lebih parah ya. Nah, supaya tidak berlebihan maka diperlukan protein yang meredakan radang atau sitokin antiinflamasi. Tapi sitokin antiinflamasi ini tidak boleh berlebihan juga. Karena kalau berlebihan orang berada pada keadaan low reactive immune response. Orang yang rentan dengan penyakit infeksi dan mendapat masalah kanker ya karena pertahanan tubuh tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita memiliki keduanya, sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi secara seimbang, kita bisa melumpuhkan musuh, tapi juga tidak terjadi kerusakan organ karena respon imun kita yang berlebihan. Riset ragam penelitian terkini ya membuktikan bahwa hampir semua penyakit itu terasosiasi dengan kerusakan mikrobiota. Komunitas bakteri virus tadi menjadi kurang beragam atau proporsi yang patogen yang merugikan menjadi lebih dari 20%. Seimbang artinya jenis yang menguntungkan atau probiotik dibandingkan jenis yang merugikan patogen, ya bukan 50-50 Bapak Ibu, tapi yang baik atau yang menguntungkan itu minimal harus 80%, begitu ya. Dalam penelitian itu bisa dijelaskan patofisiologi kebanyakan penyakit itu disebabkan karena kerusakan mikrobiota ini atau dikatakan sebagai disbiosis. Ya. Terapinya pun dengan cara merestorasi disbiosis kembali menjadi mikrobiota yang beragam dan seimbang. 80%-nya minimal jenis yang menguntungkan. Lalu terkait dengan topik hari ini ya, saya mau menyampaikan manfaat probiotik atau probiotik multistrain pembangun mikrobiota untuk masalah hipertensi, kemudian diabetes, kemudian aterosklerosis gitu ya. Beberapa penelitian yang kami review menemukan bahwa mengkonsumsi probiotik secara reguler dan menjadi bagian lifestyle rupanya dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi dan menjaganya pada level yang aman. Ini penelitian dari Jing Sun PhD ya, dosen senior dari Griffith University, Gold Coast, Queensland, Australia. Next. Bagaimana probiotik multistrain yang membangun mikrobiota yang beragam dan seimbang tadi bisa menurunkan tekanan darah. Kita lihat pada layar, Bapak Ibu, rupanya probiotik itu bisa memproduksi atau mensintesa peptida yang fungsinya itu sebagai ACE inhibitor gitu ya. Contoh obat-obatan yang tergolong ACE inhibitor adalah lisinopril, captopril gitu ya. Nah, metabolit dari probiotik ini peptidanya bisa memiliki aktivitas yang sama dengan ACE inhibitor ini. Nah, sehingga kalau kita mengkonsumsi obat-obatan seperti captopril, lisinopril, maka akan terjadi vasodilatasi gitu ya, pembuluh darah melebar, sehingga
tekanan darah menjadi turun. Nah, probiotik juga bisa memperbaiki gangguan fungsi pembuluh darah. Bapak Ibu, yang seperti pipa ini adalah pembuluh darah ya, yang merah ini. Apa yang terjadi di dalam pembuluh darah kita lihat di atasnya. Rupanya pembuluh darah itu bisa melebar apabila terdapat cukup NO, nitric oxide ya, sebagai hasil dari aktivitas enzim nitric oxide sintase terhadap protein arginin atau tirosin ya. Nah, kalau terdapat nitric oxide ini cukup di dalam pembuluh darah bisa melebar vasodilatasi. Kalau diikat oleh radikal bebas ya, kemudian menjadi peroksynitrit ONO-omin nih yang ada pada gambar ini Bapak Ibu, maka ketersediaan NO tadi menjadi berkurang ya, sebaliknya terbentuk peroksynitrit dan jumlahnya menjadi terus bertambah banyak sehingga pembuluh darah menjadi menyempit begitu. Dari mana radikal bebas ini Bapak Ibu? Kita tahu bahwa dalam beraktivitas sehari-hari kita membutuhkan energi. Energi atau ATP itu diproduksi di dalam sel. Di dalam sel kita ada bata ya, namanya mitokondria. Sebagai hasil membakar gula di dalam baterai sel ini terbentuk energi ATP, tapi produk sampingannya juga kita tidak bisa tolak Bapak Ibu, yaitu radikal bebas ya. Sama seperti mobil ya, tenaga itu dihasilkan dari pembakaran bensin di dalam mesin ya. Tapi knalpotnya, asapnya juga tidak bisa kita tolak ya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi radikal bebas itu merupakan produk sampingan proses membentuk energi atau ATP di dalam baterai sel. Semakin aktivitas kita semakin banyak, baik aktivitas fisik maupun pikiran, stres ya, maka radikal bebas ini akan semakin banyak. Semakin banyak radikal bebas, maka dia akan mengikat NO, nitric oxide, sehingga ketersediaannya menjadi berkurang. Sebaliknya terbentuk peroksynitrit, seiring dengan bertambahnya radikal bebas, maka peroksynitrit semakin bertambah. Kalau melebarkan pembuluh darah, maka peroksynitrit sebaliknya menyempitkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah kita menjadi naik gitu ya. Nah, apa dari probiotik multistrain atau mikrobiota yang dibentuknya untuk mencegah kenaikan tekanan darah akibat penyempitan pembuluh darah. Salah satu produk dari probiotik adalah antioksidan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Probiotik itu bisa memanfaatkan hasil cerna makanan ya, asam lemak atau gula atau asam amino untuk disintesa kembali berbagai macam metabolit sekunder. Di antaranya adalah antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang mengikat radikal bebas ya, sehingga ketersediaan NO tidak berkurang, peroksynitrit tidak terbentuk. Dengan demikian penyempitan pembuluh darah yang menjadi penyebab kenaikan tekanan darah tadi bisa dihindari. Selanjutnya probiotik yang kita konsumsi ya akan membangun mikrobiota yang beragam dan seimbang. Selanjutnya antioksidan itu akan diproduksi terus di usus kita ya oleh aktivitas dari probiotik itu. Next, tolong. Tolong, next. Bagaimana probiotik dapat menurunkan tekanan darah ya sebagai
berfungsi sebagai antihipertensi. Pertama tadi karena aktivitas dari antioksidan. Yang kedua, rupanya probiotik juga bisa menurunkan kolesterol LDL ya. Jadi tekanan darah tadi bukan saja karena pembuluh darah menyempit, tapi karena darahnya menjadi kental gitu ya. Karena tingginya kolesterol LDL dan trigliserid juga tentu ya. Penelitian membuktikan bahwa probiotik dari strain Lactobacillus dan Bifidobacteria ya bisa mengikat secara sederhana nih Bapak Ibu ya, benda panjang, bisa mengikat kolesterol yang ada di usus, baik yang kita makan maupun hasil cerna makanan, kemudian diekskresikan, dibuang melalui BAB. Nah, jadi dengan demikian tidak menambah kolesterol yang ada di darah. Kemudian probiotik strain Lactobacillus juga bisa mengganggu produksi kolesterol di dalam hati. Kolesterol yang ada di darah, Bapak Ibu, bukan saja dari makanan yang kita makan, tapi juga rupanya bisa diproduksi di dalam tubuh kita, di hati ya. Nah, produksi di hati ini akan bisa dihambat oleh aktivitas dari probiotik strain Lactobacillus. Umumnya probiotik bisa memproduksi ya atau mencerna gula, kemudian disintesa kembali menjadi asam lemak rantai pendek atau SCFA ya. SCFA juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, bisa mengganggu produksi kolesterol di dalam hati. Nah, sehingga kolesterol tidak menambah jumlah atau kadar kolesterol di dalam darah. Next. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Dr. Irma tadi, diabetes mellitus atau kencing manis itu menjadi faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular gitu ya. Bapak Ibu, kalau seumur saya ini kena diabetes ya, 50 lebih atau 40 lebih, itu bisa dipastikan diabetesnya tipe 2 gitu ya. Kalau yang diabetes tipe 1 kan pankreasnya rusak sehingga penderita diabetes tipe 1 yang umumnya anak-anak itu sama sekali tidak memiliki insulin. Nah, diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan karena kenaikan gula darahnya ya, disebabkan karena insulin yang nggak cukup gitu ya, produksi insulin yang nggak cukup oleh pankreas, atau insulin cukup tapi terjadi kekebalan resistensi insulin. Apa itu nanti kita jelaskan selanjutnya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa setelah insulin berikatan dengan reseptor ya pada sel, maka gula atau glukosa di darah itu bisa masuk ke dalam sel, kemudian dimanfaatkan untuk memproduksi energi. Tapi karena terjadi resistensi insulin, ikatan antara insulin dengan reseptornya pada sel itu tidak bisa memasukkan ya, tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel, sehingga pada penderita gula darah tinggi, tapi orangnya lemas Bapak Ibu, karena gula yang ada di aliran darah itu tidak bisa masuk, tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Ya itulah yang dinamakan sebagai resistensi insulin. Penyebabnya ternyata karena terjadi keradangan kronis Bapak Ibu. Keradangan kronis bisa diakibatkan karena radikal bebas tadi yang menumpuk di tubuh ya. Bisa juga diakibatkan karena ketika mikrobiota yang seimbang tadi 80%-nya didominasi oleh probiotik, karena suatu sebab terjadi pergeseran ya, terjadi suksesi, patogen menjadi lebih dominan daripada probiotik, maka terjadi kebocoran usus atau dinamakan leaky gut.
metabolit dari patogen itu bisa masuk ke dalam peredaran darah, kemudian menjadi penyebab keradangan derajat rendah ya, low grade seluruh tubuh, dan apabila berkepanjangan menjadi keradangan kronis. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadinya resistensi insulin, racun atau metabolit patogen ya, dan radikal bebas. Nah, lalu bagaimana kerja dari probiotik multistrain ini untuk memulihkan, membantu pemulihan diabetes mellitus tipe 2. Asam organik yang merupakan metabolit dari probiotik tadi ya, bisa merangsang salah satu sel yang ada pada dinding usus, namanya sel endokrin, untuk memproduksi hormon inkretin, Bapak Ibu. Hormon inkretin ini tugasnya memberi sinyal kepada pankreas untuk memproduksi insulin setara dengan jumlah gula yang ada di dalam usus. Gula yang kita makan atau minum, hasil cerna makanan kita juga menjadi gula, terbentuk berapa banyak gula, maka hormon inkretin ini bisa memberikan pesan ya, sinyal kepada pankreas untuk memproduksi hormon insulin yang setara dengan gula yang ada di usus. Nah, kenapa pada penderita diabetes mellitus tipe 2 kekurangan hormon insulin? Rupanya fungsi dari hormon inkretin ini terganggu ya. Jumlah hormon inkretin tidak cukup. Nah, kenapa jumlah hormon inkretin tidak cukup? Karena di usus tidak tersedia cukup asam lemak rantai pendek SCFA. Kenapa SCFA kurang di dalam usus? Kalau kita runut lagi ke pangkalnya, rupanya karena probiotik atau bakteri yang menguntungkan pada usus itu berkurang gitu ya. Harusnya minimal 80%, dia berkurang, sebaliknya patogen menjadi lebih banyak ya. Jadi dengan demikian SCFA juga akan berkurang, akibatnya hormon inkretin berkurang. Karena hormon inkretin berkurang, sel pankreas memproduksi insulinnya kurang begitu ya. Kemudian bagaimana dengan keradangan kronisnya? Keradangan kronis tadi, Bapak Ibu, menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Rupanya di dalam probiotik multistrain itu sudah terdapat antiinflamasi alami, embelin, gingerol, diallyl sulfide, dan 16-alpha-hidroksisteron. Antiinflamasi inilah yang bisa meredakan keradangan kronis penyebab resistensi insulin. Sehingga insulin itu menjadi sensitif kembali ya, ikatannya dengan reseptor, bisa mengantar gula pada aliran darah masuk ke dalam sel, termanfaatkan oleh sel. Next. Maaf Pak Eka, bisa dipercepat nih. Baik, mohon maaf ya. Ya. Baik, saya percepat. Probiotik multistrain kalau kita konsumsi bisa merestorasi disbiosis tadi ya. Kalau tadinya tidak seimbang, dominasi patogen, maka mikrobiotanya kembali menjadi seimbang gitu ya. Artinya didominasi oleh probiotik. Nah, rupanya mikrobiota yang beragam dan seimbang ini bisa menjadi guru gitu tadi ya, menjadi penyeimbang respon imun. Sitokin yang diproduksi oleh sel imun kita seimbang antara sitokin proinflamasi dan antiinflamasi. Jadi dengan terbangunnya mikrobiota kembali menjadi beragam dan seimbang, maka otomatis respon imun kita juga seimbang, sehingga keradangan kronis itu akan reda, resistensi insulin akan diperbaiki. Jadi keradangan kronis itu ada aktivitas dari antiinflamasi alami yang dibawa oleh probiotik multistrain dan mikrobiota yang dibangun, mikrobiota yang beragam dan seimbang. Parameter yang biasanya dimonitor adalah penurunan TNF-alpha kembali ke nilai standarnya atau baseline. Next, yang terakhir, next. Ini tadi sudah disampaikan oleh
Dr. Irma ya, saya ulangi sepintas kaitannya dengan probiotik. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah yang melibatkan LDL, kolesterol jahat tadi ya, radikal bebas, sel imun seperti makrofag, limfosit T, dan lain sebagainya. Faktor utama yang tidak dapat dikendalikan tadi sudah disampaikan Dr. Irma juga, pertambahan umur, gender, riwayat keluarga, kelainan genetik. Next. Faktor utama yang dapat dikendalikan, hiperlipidemia, banyak LDL, triglycerid, hipertensi, diabetes, dan merokok. Next. Faktor minor seperti obesitas, malas berolahraga, ya, mager tadi katanya Dr. Irma, stres, makanan tinggi karbohidrat, dan lemak. Lanjut. Bagaimana probiotik atau probiotik multistrain bisa mengatasi mencegah atau membantu pemulihan aterosklerosis. Probiotik multistrain dapat menurunkan kolesterol, LDL, dan trigliserid. Tadi saya sudah sampaikan pada slide sebelumnya. Probiotik multistrain membantu menurunkan tekanan darah. Tadi sudah disampaikan bagaimana fungsinya sebagai antihipertensi. Dapat menurunkan gula darah, tadi juga sudah disampaikan bagaimana manfaatnya untuk diabetes mellitus tipe 2 ya, dan menjaganya dalam level yang aman. Kemudian antioksidan yang merupakan metabolit dari probiotik multistrain, kemudian apabila terbangun mikrobiota yang seimbang, artinya 80% yang menguntungkan di usus, mikrobiota selanjutnya akan memproduksi antioksidan juga ya. Antioksidan inilah yang bisa menetralisir radikal bebas dan juga bisa menetralisir atau detoksifikasi metabolit-metabolit dari patogen atau racun patogen. Nah, jadi dengan demikian antioksidan dan antiinflamasi yang merupakan metabolit dari probiotik multistrain bisa dapat meredakan keradangan kronis yang menjadi penyebab resistensi insulin, penyebab obesitas, dan rupanya menjadi penyebab hampir semua penyakit. Lanjut. Saya kira sudah selesai nih, Dokter Diana ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga jadi berkat manfaat untuk kita semua.